Atau misalnya buah lingking, bebuah lingking nih urangnya kadeda, lalu kita nih manaksir aku putik buah lingking nih tadi orang melihat amun iman ada kada mungkin memutik karena sadar itu ampun pun orang. Contoh yang paling ngalih dihindari tatkala seorang laki-laki berduaan dengan bini-bini nang kada mahram. Ngerti lah bo nang kada mahram, nang bujur tuh buai mahram lain muhrim, paham lah? Pian tahu lah muhrim artinya apa? Muhrim itu artinya orang yang sedang memakai kain ihram. Maaflah jika kita lain muhrim aja nyata ay siapa madakan pakaian ihram pian aja di banjar berdiam. Muhrim itu orang memakai kain ihram, nah bujur itu mahram bukan mahram. Sampai dengar cara masalah saya. Demikian, minta ampun, minta reda, minta halal. Kita dengarkan tausiah Guru Muhammad Yanur Kalwa dari Kalwa. Falyatafaddal alaihi maskura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sepuih dulu bekas liur. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahhabil mannan al-mun'imi bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Habibir Rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan sabarataan hadir pada acara hari ini mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan segera dikabulkan oleh Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Alhamdulillah kita berkumpulan bersama para habaib kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab Allah hapuskan berataan dosa-dosa kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang ulun hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa. Allah itu memberikan nikmat kepada kita berupa iman. Ini salah satu nikmat yang paling ganal. Akan tetapi iman itu disebut oleh Nabi uryan, betilanjang. Iman itu betilanjang. Apa pakaiannya? Pakaiannya adalah ketakwaan. Paasiannya kita lawan Allah itu adalah pakaian iman. Baginda Nabi SAW memberikan arahan kepada kita, memberikan gambaran kepada kita. Iman itu ada dua, kata beliau. Al-imanu nisfani. Iman itu ada dua bahagi. Nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Satu bahagi letaknya pada kesabaran,
satu bahagi letaknya pada kesyukuran. Sabar di situ maksudnya sabar kayak apa? Nisfun fis sabri ay anil maharim. Sabar di situ maksudnya sabar menahan diri daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini bagian dari iman. Apa yang dilarang oleh Allah kita sabar karena menggawi. Nah ini kelas pahalanya pian paling genal daripada menggawi taat, karena sejatinya menghindari maksiat lebih uyuh daripada mengerja taat. Maka pahala menahan diri daripada maksiat pahalanya jauh lebih ganal daripada kita berbuat taat. Paham gak? Sabar kadang menggawi apa yang diharamkan oleh Allah. Ini bagian dari iman. Contoh misal duit salambak pian belambak duit nih nah, duit ini beturang kada dihitung. Ibarat pian juhud 2 juta 3 juta orang kada tahu. Duit ini triliunan hitungi jurang. Itu lamun iman kita lemah, pas bos kada melihat sada nyusupakan bawah tampaha ambil maitong buat kadija bos tahu aja. Itu mun iman kita lemah. Tapi kalau iman kita kuat, sadar bahwa duit ini ampun orang kada kawahan di patah-patah, karena duit ini ampun pun orang. Ini contoh. Atau misalnya buah lingking, bebuah lingking nih urangnya kada ada, lalu kita nih manaksir aku putik buah lingking nih tadi orang melihat, amun iman ada kada mungkin memutik karena sadar itu ampun pun orang. Contoh yang paling alih dihindari, tatkala seorang laki-laki berduaan dengan bini-bini nang kada mahram. Ngerti lah bo nang kada mahram, nang bujur tuh buai mahram lain muhrim. Paham lah? Pian tahu lah muhrim artinya apa? Muhrim itu artinya orang yang sedang memakai kain ihram. Maaflah jika kita lain muhrim aja. Nyata siapa madakan pakaian ihram. Pian aja di banjar berdiam. Muhrim itu orang memakai kain ihram. Nah bujur itu mahram, bukan mahram. Kalau nyalawan mahram itu biasanya kontak nafsu itu kada ada. Anak lan mamanya itu kada benafsu. Amun ada anak benafsu melihat itu dipertanyakan pernikahannya. Ada apa? Maka sampai anak beliur lawan kan aneh deh. Apalagi cucu menaksir pandinian, camboh lagi deh. Pokoknya bila ada hubungan darah, hubungan mahram itu biasanya kada mau setrum tuh kada mau mengontak. Makanya kita tuh disuruh kawin lamun kawa lawan orang lain. Nah ikatan keluarganya jauh. Contohnya sapupu 10 kali, sapupu 100 kali, atau sapupu bini kawan. Itu kada ada hubungan keluarga, sapupu bini kawan bipe. Kawan bisi sapupu, nah kawan sapupu tuh tadi dikawin nih. Apa hikmahnya kita tuh bila kawin lawan orang? Hikmahnya menambah jaringan keluarga, lawan lebih bernafsu kayak itu nah. Asal lawan orang, amun nang lawan keluarga tuh kada tapi pian. Nah kecuali memang mendesak, misalnya lawan sapupu sekali kawin ya sudah lah mendesar jodohnya kayak apa. Nah amunnya ada terkait mahram itu biasanya orang tuh kada bernafsu, itu biasanya. Tapi lamun kada mahram biasanya mengontak cilai, mengontak. Contoh ini rancak bener nih lalai nang ini deh. Ipar tuh mahram bian lah. Ipar kada lah. Nah makanya hati-hati, ampun maaf yang serumah dengan ipar tolong dijaga baik-baik karena syaitan itu mudah bermain. Ada satu cerita, naudzubillahi min dzalik, semoga ini tidak terjadi lagi. Ada seseorang kawin dengan kakaknya, lalu bininya di Betianan melahirkan.
pas tuntung melahirkan, kan kada kau melayani laki, lakinya orangnya ya sedikit itulah. Akhirnya laki ini melampiaskan nafsunya ke ading iparnya. Akhirnya kakak iparnya beranak, ading iparnya betianan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati, ipar itu bukan mahram bagi kita. Makanya lawan ipar jangan terlalu leluasa, jangan buka-bukaan. Hati-hati. Kalau nggak ipar naksir napa? Nah, aleh pian. Ada kawan yang apa-apai lagi mun ipar naksir. Lah itu tuh penting diperhatikan. Ada lagi narancak kita nih menganggap seakan-akan biasa bini paman. Misalnya ulun bisi paman, paman tuh entah dan sanak abah ulun atau dan sanak mama ulun, beisi bini. Ulun lawan bini paman mahram lah. Kada bian. Paman mati, kawa ulun ngawini bini paman. Kebelujuran acil bunga masih misalnya. Ulun kawini misal, misal kan kada mahram tuh. Hati-hati pian. Makanya jadi paman jangan sok-sok mau unjuk lan anak kamanakan. Atarakan Pak acil mau ke situ. Atarakan Pak kalau ku manguntak nepe. Nah, batu hati-hati banget pian. Apalagi dasar kada ada ikatan lalu-lalu. Dasar kada ada ikatan lalu-lalu nang kaya ulun lan buhan pian misalnya. Ini kan ada lah bakula sini. Bakula di Nabi Adam bener kada ada bakula kalau. Nah, jauh kada ada ikatan keluarga asli jauh benar. Tiba-tiba misalnya lalu berduaan. Nah, ini berbahaya. Biasanya kalau ada laki-laki dan bibinian berduaan, maka yang nomor 3-nya adalah setan. Nah, waktu misalnya diuji oleh Allah seperti itu, kawalah kira-kira yo menahan yo. Waktu berduaan, maka berduaan orang seikong-ikong dada. Ini sudah selesai deh pokoknya berduaan. Kayak Pak, sabar kada di sini. Nispun pis sobri anil maharim. Separuh iman itu, sebahagi iman itu letaknya pada kesabaran daripada menahan diri yang diharamkan oleh Allah. Amun kawa sabar, derajatnya makin tinggi diangkat Allah. Ada kisah buai bahari. Zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel ada cerita laki-laki yang bergelar rajulun misik. Laki-laki berbau minyak harum. Laki-laki ini orang soleh, laki-laki ini orang baik, inya ketujuh menolong orang, inya ahli ibadah, menolong orang pun ketujuh. Bagus kada orang penolongan? Bagus kada? Nyaman lambil minanto nih, ketujuh nolongi orang. Inya nih kebetulan bertetanggaan dengan seorang bibinian. Si bibini ini hari itu puncaknya liwar kegetalan. Paham ya lah. Bibini ini sudah libidonya kada tertahankan lagi dah. Pokoknya jarnya hari ini aku harus melampiaskan nafsuku. Jar si bibini tadi kasahangan dah. Ngertilah kasahangan. Bukan mengerti kisah juga. Pokoknya bibini ini aku lagi butuh kayak itu nah. Jar bibini nih. No. Aku lagi perlu jadi bini tadi kan. Singkat cerita, yang ditaksir oleh bibini ini lelaki yang soleh tadi. Lelaki yang soleh tadi jadi taksiran si bibini ini. Pokoknya aku harus melampiaskan nafsuku kepada si pemuda itu. Singkat cerita, si mbak-mbak ini menunti lawan si lelaki nang soleh, tampan orangnya, penolongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak Yu? Ini saya lagi butuh pertolongan. Mas mau nggak nolong saya? Oh inggih Mbak Yu. Siap Mbak Yu. Apa yang Mbak Yu mau saya tolong? Itu kebetulan di kamar saya ada sedikit kerusakan. Bisa ndak membenarkan? Oh bisa Mbak Yu. Ngarannya orang penolongan, nolongi ya langsung. Bismillah, turun pada rumah.
Ketika lelaki ini turun pada rumah, masuk ke rumah bibi ini tadi, berduaan di rumah itu, masuklah ke kamar. Di mana Mbak Yu yang rusaknya? Itu di dekat jendela itu rusak. Ini. Dicek, oh nggak ada yang rusak Mbak Yu. Oh nggak ada ya. Akhirnya dikunci, lawangnya dikunci oleh si Mbak tadi, trak dikunci. Semuaan dikunci. Singkat cerita, berduaan dalam kamar. Apakah yang akan terjadi? Berduaan dalam kamar pian. Mbak, jersey lelaki tadi, maksud Mbak apa sih? Kok saya dikurung di kamar begini? Mas, sebetulnya di kamar saya tidak ada yang rusak. Yang rusak itu hati saya, Mas. Saya yang rusak, Mas. Apa maksud Mbak? Enggak, maksud saya kesini dengan kamu berdua, saya ingin memberikan kamu sesuatu yang berharga. Apa Mbak? Singkat cerita, Mbak Yunya, ampun maaf, telanjang bulat. Trak, pacol baju, pacol, trak, bulat semuaan. Tanpa sensor. Udah tanpa sensor intinya. Apa maksud Mbak ini? Iya sudah, ayolah. Mau kamu? Masa enggak mau? Laki-laki lain pada cari ini, kok kamu enggak mau? Gimana sih kamu ini, Mas? Enggak Mbak, wallahi demi Allah saya takut kepada Allah. Udahlah, sekali ini aja. On, hati bini yang terakhir kesahangan ya kayak ini. Dipaksanya lelakinya. Udahlah, sekali ini aja Mas, aku butuh kamu. Sekali ini aja. Tidak Mbak Yu, wallahi demi Allah saya takut kepada Allah. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Tidak. Sekali ini aja please. sekali ini aja. Ya sudahlah Mbak Yu, kalau Mbak Yu tetap memaksa, saya boleh izin ke kamar mandi enggak? Oh boleh. Mau ngapain Mas? Biar saya bersih-bersih dulu, biar mainnya lebih hot gitu. Bah camoh ini. Singkat cerita, si pemuda soleh tadi masuk ke kamar mandi. Apa yang dilakukannya di kamar mandi? Ternyata lelaki ini ke kloset. Mahajan behira. Lelaki soleh ini mahajan behira. Mahajannya, padahal kan hendak behira dihajannya. Mahajan alhamdulillah mau keluar tahi. Sudah keluar tahi, ditandainya pakai tangan, digosokkannya ke badannya, digosokkannya ke awaknya, muka belakang, kiri kanan digosokkan. Keluarnya, ayo Mbak Yu kita main. Goblok Mbak Yu, kamu ini ngapain? Disuruh ke kamar mandi bersih-bersih, malah jorok seperti ini. Keluar kamu dari rumah saya. Diusir oleh si mbak-mbak tadi. Keluarlah lelaki soleh tadi dari rumah si mbak tuh. Ketika sudah keluar dari rumahnya, ia mengatakan, alhamdulillah ya Rabb, segala puji bagi engkau yang melepaskan hamba dari fitnah zina. Buliknya ke rumah, ambil sabun, mandi, begusuk. Subhanallah, tatkala sampai di rumah terjadi ujian lagi. Apa ujiannya? Bau tahinya kada mau hilang. Kada mau hilang pian. Ya Allah, jajan nasib. Ya Allah, apalagi ujian ini? Tadi kau uji aku dengan dihadapkan dengan perzinahan. Sekarang kau uji badanku bau. Bau ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. Menangisinya. Allah ketika melihat hambanya meronta-ronta, hambanya berdoa menangis-nangis, Allah pun mengirim utusannya. Malaikat turun ke bumi, bawa satu gayung, satu ember dari sorga, air dari sorga, kamu mandikan kepada si lelaki soleh tadi. Maka malaikat pun turun berbentuk manusia sampai ke tempat lelaki tadi, dimandiinya. Imbah dimandii oleh lelaki tadi, mulai hari itu sampai lelaki itu meninggal dunia, awaknya berbau minyak harum. Walaupun minyak kada mandi, tetap awaknya bau minyak harum. Lelaki itulah yang dikenal dengan sebutan rajulun misik, laki-laki yang tubuhnya berbau minyak. Berkat apa?
berkat sabar menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu kisah nyata terjadi zaman Bani Israel. Andaikan itu terjadi lawan kita, kira-kira apa yang terjadi? Naudzubillahi min dzalik. Hah? Kenapa, Bu? Sikat. Astagfirullah. Bu, nyebut Bu. Istighfar, Bu, istighfar. La ilaha illallah. Anak disikat sidin. Ada gagempang kan, La ilaha illallah. Mudahan kita diselamatkan Allah bertahan. Nah, ini bahagian iman yang pertama. Jadi nisfun fis sabri ay anil maharim yang dimaksud kata Rasulullah. Sebahagi iman itu, separuh iman itu letaknya pada kesabaran daripada melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu yang kedua, wasabrun bisyukri wa nisfun bisyukri. Satu separuhnya lagi itu letaknya pada syukur. Syukur di sini bentuknya al-amal lit-ta'at. Melakukan pekerjaan yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggawi sembahyang 5 waktu, menggawi puasa Ramadan, menggawi zakat, haji dan umroh amun mampu. Amun mampu kita melakukan haji dan umroh. Mudahan semuanya kada mati kecuali sudah haji dan umroh. Bun mampu lah, mun kada mampu dosa. Misal pian cile ada hutang 40 juta. Mbah itu ada orang beri pian duit 40 juta. Pian hendak nyatur umroh kawa tuh. Kira-kira wajib bayar hutang kah, wajib tulak umroh kah? Sepakat lah. Wajib bayar hutang kah, wajib umroh kah? Adalah hutang pian. Atuju kah hutang? Hendaklah amalan supaya jangan terlilit hutang. Hendak apa kada? Jangan berhutang. Itu amalan paling praktis. Ada doanya, sudah rancak, sudah ulun memadahi doa itu di live streaming di YouTube. Itu banyak doanya. Doa itu diambil dari kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh salah satu keturunan Nabi SAW bermarga Al-Attas. Di situ ada doa, ya Allah, ya Rahman ad-dunya wal akhirah wa rahimahuma as'aluka rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwak, 1 kali. Lalu disambung, Allahumma qfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, 3 kali. Amalkan doa itu setiap selesai sholat fardu, biar hutang pian menggunung insya Allah dilunaskan oleh Allah. Amalkan yaitu cek kena doanya di MAS streaming nih. Kena potong menit keberapa, potong, hanya tulis. Jangan lupa tekan tombol lonceng, like and share supaya jadi subscriber MAS streaming. Mas streaming. Ini Mas Majid, bujang orang aja. Adakah yang mau mengambil jadi menantu? Nanti orangnya ganteng aja teh. Nah, nembok kopiah hirang tuh orangnya. Masya Allah tuh orangnya ganteng. Ada darah keluarnya itu. Kaleh nambah keluarga orang kalua. Oh, Masya Allah. Nanti pak mana belesung pipit pulang sidin. Bilanya senyum tuh lesung pipitnya kelihatan. Menulun kan ada ulun ini langsung lesong bentiung mana ada. Kan ada lesong pipit. Ada orang tuh belesong pipit bungasnya teh. Guanteng. Masya Allah orangnya aktif di dunia maya. Masya Allah itu orangnya tuh yang di hadapan laptop itu, yang kopiah hitam. Lain sebelahnya tuh ulun udah tahu tuh. Tahu orang mana itu. Oh Banjar TV kah? Oh Masya Allah Banjar TV. Oh Masya Allah. Jangan lupa tekan subscribernya, subscribe untuk Banjar TV. Jangan lupa. Masya Allah. Tahu sudah kak Bebini? Sudah baru 1 ya. Kalau itu bujang, yang sampingnya tuh bujang Bu. Kalau ada insya Allah yang nikahkan ulun nanti insya Allah.
Kalau ada nang hendak mengambil minantu kena ulun yang nikahkan. Karena Majid ini sudah ulun anggap anak murid yang luar biasa ini. Masya Allah. Kenapa? Bujang juga. Sahibul majelis bujang juga. Oh, Masya Allah. Ustaz. Masya Allah. Ini Habib Abdullah yang nikahkan nih. Masya Allah. Doakan Sidin mudahan dapat apa? Ama didoakan dapat janda. La ilaha illallah. Oh, nggih. Tapi bagus Ustaz, janda itu bagus. Lebih berpengalaman. Kalau ulun ditawarin, Ustaz mau kawin lagi Ustaz? Mau. Kalau misalnya mau, Ustaz mau yang bujang apa yang janda? Ulun lebih milih janda, Bu. Sama. La ilaha illallah. Guru Yador nih jar Habib apa? Allah. Nah, kita beramal nih leh. Amunnya tadi kisahnya ada berduit 40 juta, kawannya tur umroh kebayar hutang kah? Lebih wajib bayar. Amun pian mangaras jua tulak umroh pian tulak aja, tapi ciling-ciling mata nama hutangi. Tulak umroh kawai aja bayar hutang kade bungol banget gitu aja. Pasti jadi kayak itu. Sudah pasti dah. Itu ngarannya pian belum mampu. Apalagi hendak tulak haji habis dijuali, rumah dijual, tanah pahumaan dijual, sarabanya dijual. Bulik haji kemana naik? Di masa sakipeng di mana? Pintu gerbang nang selamat datang tuh di mana kena? Timbul tanda di masjid atau di hotel lah. Aduh, itu kada mampu ngarannya lah. Nah, kita beramal soleh, amal taat seperti itu bagian daripada separuhnya iman. Jadi iman yang ada ini Bu disyukuri. Semoga iman yang Allah berikan kepada kita ini, sekarang kita beriman, mudah-mudahan sampai akhir hayat tetap membawa iman. Ini yang kita harapkan. Ya, percuma kita hidup kalau akhir hayat kita tidak membawa iman. Percuma. Inilah yang sering ditangiskan orang-orang soleh. Di tengah malam mereka menangiskan, apakah aku ini husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Ini yang ditangiskan oleh mereka. Semoga yang hadir hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, dikuatkan Allah Ta'ala iman, dikabulkan segala hajat. Nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin mudahan lakas kawin, nang belum bisi anak mudahan lakas bisi anak, nang sudah bisi anak mudahan anaknya berataan salihin salihat. Mudah-mudahan sabarataan hidupnya beriman, meninggal pun nanti dalam keadaan membawa iman. Sabarataan kita masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hingga sini pula naulun sampaikan, minta ridho minta halal. Kalau ada salah ada khilaf, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.